Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Riana Dwi Agustin sebagai host. Saya Jasmine Sukma Islami sebagai host. Saya Nisa Atiatul Maula sebagai penjawab. Dan saya Madika Farel sebagai penjawab. Hari ini kami akan melakukan tugas podcast yang bertema feminisme dan juga disorientasi seksual. Oke, mari kita mulai. Pertanyaan yang pertama yaitu, di masa sebelum Islam, bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan. Saat ini praktik seperti itu masih terjadi dalam bentuk lain, seperti kasus pembunuhan bayi perempuan di India karena keluarga lebih menginginkan anak laki-laki. Apa pandangan Islam tentang masalah hak untuk hidup bagi perempuan? Mohon dijawab. Jadi di Islam itu kan yang namanya hidup manusia itu sangat dijunjung tinggi ya, termasuk hidup perempuan. Yang seperti disebutkan dalam surat At-Takwir ayat 8-9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh? Dari dua ayat ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah kezaliman yang sangat besar, yang tidak dapat dibenarkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu juga ada hadis yang merewatkan juga, barang siapa yang mengurus dua anak perempuan hingga dewasa, maka aku dan dia akan masuk surga seperti dua anak ini. Jadi Islam itu sangat menentang segala bentuk pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap manusia, terhadap perempuan, dan terhadap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, punya hak yang sama dalam hidup. Keren sekali. Bicara soal hak perempuan, kita tadi udah bicara soal hak hidup perempuan dalam Islam. Nah sekarang kita lanjut ke hak perempuan dalam bidang pendidikan. Kalau di budaya Jawa itu kan patriarkinya kental sekali, di mana menjunjung tinggi derajat laki-laki, tapi perempuan itu tidak terlalu dipertimbangkan. Terus masyarakat Jawa di zaman dulu itu ada istilah kalau kodrat perempuan itu cuma macak, masak, manak. Itu artinya dandan, masak, sama beranak. Terus kalau sekarang ini kan pendidikan udah lebih fleksibel ya sejak emansipasi wanitanya Ibu Kartini. Jadi kita alhamdulillah udah bisa menempuh pendidikan setara dengan laki-laki di zaman sekarang. Tapi beberapa negara seperti kasus Malala Yousafzai di Pakistan, perempuan masih dilarang sekolah. Menurut kamu, dalam kacamata Islam, hak untuk menempuh pendidikan bagi perempuan itu seperti apa? Jadi kalau ngomongin soal hak-hak perempuan, memang istilah Jawa lama yang ngomongin apa tadi? Masak, macam anak. Apa artinya? Masak, dandan, sama beranak. Nah, ayo beranak ya. Beranak. Nah, kan kalau di Jawa kan memang budaya patriarkinya kental. Sebenarnya nggak di Jawa doang, tapi di daerah-daerah lain, di daerahku juga sebenarnya kental. Jadi cowok itu dilarang untuk masuk dapur. Oh iya, katanya itu pamali. Ya, iya, pokoknya ada yang bilang gitu. Nah, jadi emang kan di beberapa daerah, nggak hanya di Indonesia, di banyak negara-negara lain juga yang kayak yang kasus Malala itu. Nah, perempuan itu memang kodratnya diberikan untuk cuma ngurus rumah, jadi nggak diberikan pendidikan. Padahal kalau Islam itu menjelaskan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Jadi itu tuh nggak menentukan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi seluruh muslim di dunia itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu itu kan secara nggak langsung dari hadis itu jelasin kalau cewek dan cowok itu keduanya wajib. Kayak contoh nyatanya istri Rasulullah setelah Khadijah yaitu Aisyah, beliau itu nggak cuman jadi ibu rumah tangga, tapi beliau itu adalah ulama besar. Jadi ulama tuh nggak harus cowok sebenarnya, tapi ulama itu kan orang yang memberikan ilmu. Jadi Aisyah itu seorang ulama besar yang dimana sahabat-sahabat Rasul pun belajar sama beliau. Oh, nah, jadi di situ kan nentuin kayak ngomongin cewek itu juga bisa loh jadi orang besar, jadi orang yang berpendidikan tinggi. Al-Quran aja Allah juga nurunin ayat Al-Quran yang pertama itu surat Al-Alaq yang bacaannya tuh Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Nah, Iqra itu tuh artinya membaca. Bacalah. Nah, jadi kan enggak untuk semua umat. Iya, enggak Iqra bacalah kan enggak diomongin laki-laki bacalah atau perempuan bacalah kan enggak. Jadi artinya benar. Seluruh orang itu dituntut untuk menuntut ilmu.
Kalau kayak diskriminasi di berbagai negara yang menganut budaya patriarki, itu tuh sebenarnya mereka antara kesalahpahaman manusia dan budaya yang emang turun temurun. Padahal menuntut ilmu itu, kenapa Islam juga mewajibkan bagi perempuan? Karena perempuan itu madrasatil ula, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kan nggak lucu kalau ibunya bodoh dan anaknya ikut bodoh. Iya. Gitu. Terus ngurus rumah tangga itu kan juga bukan suatu hal yang mudah. Mengurus keuangan, kalau kita nggak punya ilmunya ya nggak akan jadi apa-apa. Ya bakal berhamburan itu duitnya. Jadi sebenarnya menuntut ilmu itu benar-benar wajib dan sangat-sangat wajib. Tapi nggak juga menolak patriarki sebenarnya. Intinya seperti itu. Oh iya, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah membahas perempuan di dunia pendidikan ya. Nah, sekarang perempuan di dunia kerja. Feminisme muncul karena perempuan sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, dalam kasus gaji yang lebih rendah untuk perempuan di Google pada tahun 2018, kalau saya baca di buku PAIUM, ini memang industri itu malah cenderung suka memperkerjakan kaum perempuan karena bayarannya murah dan tidak banyak protes. Feminisme ini kan sebenarnya doktrin agar orang-orang lebih memperhatikan hak-hak perempuan. Pertanyaannya, apakah paham feminisme sejalan dengan paham Islam dan bagaimana Islam menyikapi soal perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja? Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya feminisme ini kan adalah suatu paham atau sebuah gerakan yang tujuannya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Termasuk dalam ini itu tadi hak buat pendidikan, hak buat sosial, ekonomi. Sebenarnya Islam sudah lebih dulu untuk memperjuangkan hak perempuan. Tapi feminisme modern ini kadang punya pandangan yang beda kalau dibandingkan dengan Islam. Feminisme dalam Islam itu sejatinya bisa sejalan dalam konteks memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak perempuan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Misalnya, Islam mengajarkan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, kemuliaan manusia itu bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh ketakwaan hambanya. Misalnya soal kesetaraan yang total tanpa melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu memang setara dalam nilai di mata Allah, tetapi mereka punya tanggung jawab yang berbeda. Sejatinya yang diwajibkan mencari nafkah itu laki-laki, bukannya perempuan. Tetapi tetap boleh juga kalau perempuan mau cari nafkah, asalkan tidak lupa dengan kewajibannya di rumah, seperti mendidik anak dan mengurus rumah. Dan kalau perempuan dapat penghasilan dari kerjaannya itu hak sepenuhnya milik mereka, karena dia tidak diwajibkan untuk menafkahi keluarganya. Karena dalam Islam upah itu harus adil dan sesuai dengan usaha yang dilakukan, tanpa memandang apakah pekerjanya laki-laki atau perempuan. Itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 32, barang bagi laki-laki ada bagian dan dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya kalau perempuan mau melakukan pekerjaan yang sama beratnya dengan laki-laki, mereka juga harus dibayar yang sama. Rasulullah juga bersabda, dalam hadisnya disebutkan, berikanlah upah pada pekerja sebelum kerikatnya mengering. Jadi dalam Islam ini sangat tegas soal keadilan dalam upah, dan diskriminasi seperti bayar perempuan lebih rendah dari laki-laki itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti itu. Kalau mengurus rumah itu kewajiban perempuan aja atau Enggak. sama laki-laki Enggak. juga? Pada dasarnya kewajiban perempuan, hakikatnya perempuan itu mengandung, melahirkan dan menyusui. Jadi nggak ada. Tapi di Islam juga nggak ada yang ngomongin
yang ngurus rumah tangga itu cuma perempuan atau yang bekerja itu cuma laki-laki, karena Islam itu ngajarin kerjasama dalam rumah tangga kan. Mereka itu hidup bersama, bukan tinggal bersama. Kalau hidup bersama ya artinya mengurus rumah tangga bersama. Kalau tinggal bersama ya kamu kerjaan kamu yang ini dan kamu kerjaan kamu yang ini. Berarti salah ya kalau laki-laki ketika berumah tangga cuman fokus kerja doang, padahal di rumah itu jelas istrinya banyak kerjaan dan lain-lain, terus mereka nggak mau ikut bantu padahal udah ada hari libur dan lain-lain. Yes. Waktunya istirahat. Salah. Kalau misalnya mau dibilangin kan istri juga bisa nyari kerjaan, tapi mereka mengorbankan pekerjaan mereka demi mengurus rumah tangga. Nah, Itu seperti itu. oke, ini soal kerjasama. Oke, selanjutnya marknya gerakan feminisme. Ini saya lihat akhir-akhir ini malah disalahartikan ya sama pihak perempuan sendiri, karena itu malah jadi pelarian mereka untuk lepas dari tanggung jawab, seperti yang dikatakan sama Farel sama kamu tadi, kalau memang perempuan itu ada kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, mendidik anak dan lain-lain kan. Nah, perempuan ini beberapa oknum ya menganggap kalau kewajiban untuk mengurus rumah tangga itu adalah bentuk dari patriarki. Menurut kamu ini gimana? Jadi sebenarnya feminisme itu kan sebenarnya bukan anti rumah tangga, Oh Tapi- tapi memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memilih. Jadi kalau perempuan emang dia dengan ikhlas buat aku mau ngurus rumah aja, itu sebenarnya bukan patriarki. Kalau misalnya mereka juga mau milih, aku mau kerja tapi aku mau juga ngurus rumah lah, yang penting kan mereka itu punya kesempatan untuk memilih, enggak yang pokoknya kamu harus ngurus rumah, kamu nggak boleh kerja. Kalau wanita karir yang nggak punya waktu untuk ngurus rumah tangga, terus mereka memperkerjakan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga untuk mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak, itu termasuk lari dari tanggung jawab nggak? Enggak. Karena sudah ada bentuk tanggung jawab dari itu tadi, asisten rumah Kan tangga. itu kembali ke konsep tadi, itu memilih. Jadi kalau misalnya kamu tahu Nikita Willy, Nikita bukan ibunya Isa, kita bisa di skriminal tuh udah sih. Nikita Willy, Kita pilih. ibunya Isa. Tidak roh, dia saya ngikuti artis ya. Itu yang nggak sih, yang ada podcast parenting itu. Iya, Nikita Willy kan. Iya. Nah, jadi kayak yang Nikita apa sih, aku lupa ngomong apa. Nah, Iya. kayak Nikita Nikiti. Nah, jadi anggap aja kayak Nikita Willy. Dia itu enggak menolak patriarki, tapi dia gimana ya menjelaskannya? Dia itu mempekerjakan orang untuk mengurus rumah. Tapi dia juga memilih, dia tuh mau tanggung jawabnya ngapain aja. Jadi dia tanggung jawab cuman untuk mengurus anaknya. Nah, jadi soal bersih-bersihnya, masak-masaknya bukan dia. iya. Jadi sebenarnya itu tuh nggak patriarki. Dan itu kan persetujuan bersama, orang suaminya punya duit, kenapa tidak? Oh iya. Patriarki itu kan membatasi hak-hak perempuan ya. Intinya. Nah, kalau soal itu tadi memberi pilihan, berarti itu udah keluar dari patriarki, konsep patriarki. Iya. Oke, terima kasih, jawaban yang keren. Oke, selanjutnya ini kan akhir-akhir ini banyak banget isu-isu pelecehan, kekerasan atau lain-lain dari pihak perempuan. Nah, apa tantangan utama dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di era modern? Karena meski ada gerakan dan undang-undang ini tuh, faktanya masih sering ada pelecehan, kekerasan dan lain-lain gitu. Oh, jawab. Jadi menghapuskan yang namanya diskriminasi terhadap perempuan itu memang bukan hal yang mudah. Karena tadi budaya patriarki yang pertama. Banyak orang yang masih menganggap kalau perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Akhirnya perempuan sering tidak dikasih kesempatan yang sama di dunia kerja. Terus ada hukum yang tidak ditegakkan. Banyak undang-undang yang cuma jadi pajangan aja. Undang-undangnya ada tapi tidak benar-benar jalan. Kasus pelecehan, kekerasan sering terjadi tapi tidak ditindak serius sama pihak berwajib. Akhirnya dari kejadian tersebut pelakunya tidak ada rasa jera, tidak kapok.
korban malah takut buat melapor kalau kayak gitu. Oh iya, lebih banyak dipendam. Ya. Terus ada stereotip gender. Kalau orang-orang masih sering bilang perempuan itu lemah, laki-laki lebih kuat, atau perempuan itu cocoknya di rumah, masa ngurus anak. Akibatnya perempuan itu lebih susah. Kayak tadi dapat pekerjaan, dapat kesempatan, terus tampil di ranah sosial begitu. Selanjutnya masalah di media sosial. Karena di media sosial perempuan sering digambarkan cuma sebagai objek ya, maaf banget. Di sosial media itu bisa kalian lihat sendiri kan ya, ada Iya. perempuan yang ya, Tapi nyatok oh Nggak apa-apa. tapi memang kebanyakan bukan sebagian malah Iya. perempuannya sendiri yang menawarkan diri menjadi objek. betul. Iya kan? Ya. Nah, karena itulah perempuan itu banyak yang menganggap dia sebagai objek. Yang menganggap itu orang bodoh ya, bukan orang pintar, bukan kita. Iya. Jadi kesimpulannya, buat ngilangin diskriminasi, semua orang harus kerjasama. Jadi gak cuman perempuan, tapi semua orang, termasuk pemerintah sampai ke bawah-bawahnya juga, sampai kita. Gitu. Lanjut, ini memperdalam soal problematika dalam kesetaraan gender tadi. Saya mau bicara spesifik soal patriarki, karena kalau dilihat-lihat sebenarnya patriarki itu malah dibudidayakan sendiri oleh pihak perempuannya. Iya. Karena yang mendidik anak itu kan ibunya kan, dan pastinya laki-laki mengenal budaya itu dari ibunya dong, dan perempuan juga mengenal budaya itu dari ibunya. Kalau kita lihat malah budaya itu diturunkan dari sejak dini. Contohnya misal dari kecil anak perempuan itu dituntut untuk membantu ibunya di rumah, semuanya harus bersih, harus selalu mandi, harus selalu rapi dan lain-lain. Sedangkan seorang ibu itu memaklumi anak laki-laki untuk nggak rapi, untuk bangun kesiangan, untuk pokoknya segala-galanya lebih nggak ada tuntutan daripada perempuan. Bahkan ada yang melarang anak laki-laki untuk ke dapur. Terus ini bagaimana menurut kamu soal caranya meluruskan soal patriarki di lingkungan masyarakat? Kalau menurut saya ya kembali ke keluarga. Kalau misalnya kalau mau di keluarga kita yang sekarang, kalau kita misalnya punya saudara laki-laki, saya juga punya saudara laki-laki dan Sama. 2, dan saya anak perempuan satu-satunya yang merasa jadi babu di rumah. Memang benar. Nah, Benar. cara untuk menghindari itu ya kita menyertakan laki-laki itu sendiri dalam perubahan itu. Tapi kamu tahu sendiri ada banyak orang tua yang bisa dikatakan terlalu idealis, nggak mau menerima pendapat kita kalau sebenarnya laki-laki itu nggak apa-apa loh ikut campur di urusan rumah tangga dan lain-lain. Itu kan sulit untuk menyadarkan, ya kan? Menurut kamu apa itu? Apakah bisa disadarkan orang tua kita yang idealis, atau kita biarkan saja ya udah, cuman kita nanti pas mendidik anak jangan gitu? Nggak harus dari orang tua, sebenarnya bisa. Kita bisa mempengaruhi saudara, atau kita bisa langsung Baru ngomong males sama aku. orang tua. Kalau dari aku, dari saya sendiri itu ngomong langsung ke orang tua di saat gitu. Aku saya sih sembarang Ya. gue kalau dari saya sendiri, saya di rumah nggak setuju di saat nggak setuju. tidak setuju. Saya kurang suka kalau orang tua saya itu terlalu menyuruh saya di rumah. Ya membantu rumah kan emang kewajiban setiap anak, orang ya. kewajiban anak, bukan kewajiban anak perempuan. Yes. Benar. Jadi saya ngomong kayak, ibu kok aku terus yang disuruh? Emang kalau misalnya adek santai-santai, adek dimarahin nggak? Enggak. Jadi orang tua kita tuh, kalau kita ngomong, orang tua tuh bakal sadar, oh iya, kok aku memperlakukan anak perempuanku gitu. Iya. Dan dari Iya, itu, kalau yang orang tuanya enakan. iya, alhamdulillahnya orang tua Alhamdulillah, iya, enakan. tapi nggak semuanya seperti itu sayangnya. Kalau nggak dari itu, kalau misalnya kita nggak bisa mengubah dari rumah kita sendiri,
kalau kita punya ilmu, kita menyebarkan ke masyarakat, kita buka forum, kita jelasin ke orang tua penting itu. Seminar. Nah itu Seminar soal patriarki. Kalau kita nggak bisa langsung ngomong di hadapan umum, di lingkup sosial, kita bisa upload di sosmed. Kan sosial media sekarang sudah sangat luas. Oh iya ya, orang-orang lebih gampang terpengaruh oleh sosial media malah daripada seminar sama apa itu. Mungkin kan orang-orang malas ikut seminar kayak Sama apa sih kalau di masjid itu namanya? kajian. Salah. Iya. Nah, kan seperti yang dijelaskan, yang saya katakan tadi, yang di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yang ngomongin kalau hakikatnya perempuan itu sebenarnya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tapi kan nggak dibilangin kalau kewajiban perempuan itu mengurus rumah, atau kewajiban mengurus rumah itu cuma dari perempuan atau dari laki-laki saja. Yang kita jelaskan, yang kita bahas tadi kan justru dalam Islam itu ada prinsip untuk menekankan kerjasama dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kamu menikah atau kita semua nanti menikah, kita yang udah mengerti ini berusahalah untuk mengurangi apa ini namanya? Memutus rantai patriarki. Yes, betul. Karena kan perempuan itu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya kelak. Nah, Kan teriak kelak dong, suami kelak lanang-lanang dong. kan ini suami. Kan kita tuh membicarakan, kamu suami yang bakal jadi suami. Kamu itu harus ngasih perlakuan yang istimewa, perlakuan yang baik untuk istri kamu nanti. Kayak memberikan istri itu kontribusi untuk berpendapat di rumah tangga nanti, gitu. Mengerti? Siap, mengerti. Nah kan suami itu kan di rumah itu nggak cuma sebagai pemimpin atau sebagai ladang pencari nafkah, tapi kan juga untuk membantu istri di dalam lingkup rumah. Udah itu aja. Oh iya, lanjut. Keren sekali Ustazah. Keren sekali. Sekarang kita ganti topik ya, dari feminisme menjadi disorientasi seksual atau LGBT. Nah, isu orientasi seksual atau LGBT ini kan sering jadi perdebatan kan. Di Uganda sendiri ada undang-undang yang sangat keras terhadap pelaku homoseksual. Tapi di lain sisi banyak negara yang sudah melegalkan atau memperbolehkan hubungan sesama jenis atau atas dasar kemanusiaan. Menurut Islam, bagaimana cara terbaik menghadapi masalah ini tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan? Oke. Jadi dalam Islam itu kan LGBT itu sama sekali tidak dianggap suatu hal yang baik, dianggap sesuatu hal yang sangat maksiat, sangat buruk, sangat di bawah gitu. Fitrah manusia yang Allah ciptakan itu kan laki-laki sama perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Contohnya ada kisah Nabi Lut, pasti semuanya sudah tahu, di mana kaum beliau itu dihukum karena melanggar fitrahnya itu. Kaum Sodom. Iya. Kaum Sodom ya, lupa aku namanya tadi. Dalam surat Al-A'raf pada ayat 80 sampai 81 Allah menyebut kalau perbuatan itu sangat melampaui batas. Tapi Islam juga ngajarin kita kalau Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. santai itu pakai Boleh kali. Gak usah di-cut kayaknya. Anti, benar ya, anti. Tapi Islam itu juga ngajarin kita buat tetap bersikap baik kepada semua orang, termasuk mereka kaum LGBT. Bukan berarti kita setuju sama perbuatannya ya, tapi cuman berbuat baik aja. Ada beberapa cara buat gimana ya? Buat bersikap baik kepada mereka tanpa kita ngikut mereka. Nomor satu itu ngajarin dengan lembut. Kalau ada kelihatan orang yang salah jalan, gitu, Islam ngajarin buat nasihati dengan baik-baik, bukan malah ngecek, bukan malah bully, bukan malah LGBT jangan kesini gitu. LGBT dilarang masuk. Ya itu. Selanjutnya jangan main hakim sendiri. Kalau kita ketemu orang LGBT itu, kalau ada hukum yang mereka langgar, ada syariat yang mereka langgar, itu tugas pemerintah buat menegakkan, bukan tugas kita sebenarnya. Gimana ya? Tugas kita Oh sebenarnya. iya, tugas kita. Tapi
Iya, kita nggak bisa mau ngomongin secara kayak Maksa nggak boleh, kamu nggak boleh gitu. Nah, kan Iya benar-benar. orang itu punya pendiriannya masing-masing. Nah, Pendiriannya belok. kalau nggak boleh gitu itu jatuhnya malah main hakim sendiri, malah kasar, malah kayak memaksakan sekali gitu. Dan mereka pasti tidak akan terima kalau Iya. kita kayak gitu pembawaannya. Iya, biasa pindah ke Jerman. Wow. Nah, Aduh, lucu sekali. Terus kalau lanjut. nggak lanjut. Terus kalau LGBT itu dilarang kan? Ya. Berarti kalau dalam Islam laki-laki melihat aurat laki-laki sama perempuan melihat aurat perempuan itu boleh nggak? Nggak. Ya kan? Kamu tahu? Nah, terus kalau Sebenarnya, iya. sebenarnya perempuan dan laki-laki itu kan punya batasan sendiri. Orang cewek yang pakai cadar aja dianjurkan untuk nggak ngeliatin mukanya walaupun sama-sama jenis. Karena kita tuh nggak tahu orang itu akan bersikap apa dan memikirkan apa. Oh iya. Kayaknya ada deh hadisnya. LGBT. Bahkan sebenarnya kalau mau dibilangin cewek sama cewek itu mau buka-bukaan itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kamu pernah nggak? Pernah. Enggak. Aduh, aku nggak tahu. Aku nggak tahu sebenarnya. Kamu pernah nggak menemui stigma cewek? Itu dikat ya yang aku ngomong pernah tadi. Iya. Kayak gini loh, kan lagi di kolam renang. Nah itu rame, tapi jadi kita itu terpaksa mandi bareng kan. Terus biasanya selalu ada yang ngomong, nggak apa-apa kan cewek sama cewek, nggak apa-apa lihat-lihatan ya nggak? Sebenarnya itu nggak boleh. Sebenarnya, tapi kan orang kadang kayak berpikir ya udah kita sama jenis Sama kok, ya sama kok tapi bentuknya. sebenarnya nggak boleh. Ada hadisnya loh. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id, yang artinya janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Nah itu kan sebenarnya tidak boleh. Oh ya. Jangan mandi bareng mulai sekarang. Lah emang kamu mandi bareng? Lanjut. Ya tadi saya sambung ya. Kan tadi dari tidak main hakim sendiri tadi. Selanjutnya adalah kasih kesempatan buat mereka untuk berubah. Untuk berubah. Iya. Susah sih. Karena apa? Karena Islam itu selalu buka pintu tobat buat siapa aja. Masya Allah. Nah, termasuk mereka. Jadi jangan kita duluan yang main hakim sendiri. Kasih mereka dulu pintu buat bertobat gitu. Kasih kesempatan. Islam memang melarang LGBT, tapi kita harus tetap bijak untuk menghadapi mereka dan memanusiawikan manusia gitu. Wow. Keren. Bijak. Oke, sekarang kita masuk ke problematika dalam masalah LGBT. Di buku PAIUM disebutkan bahwa disorientasi seksual itu berdampak buruk terhadap moral, agama, dan sosial. Memang apa dampaknya menurut perspektif Islam? Karena sebenarnya kan LGBT itu bukan masalah mental kan, tapi kenapa bisa berdampak ke moral, sosial, sama ini agama? Moral itu sebenarnya apa? Moral itu gak sih? Ya, Moral itu apa ya? apa sih? Moral itu hukum yang terbentuk di masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang membentuk moral itu buat mengatur masyarakat itu sendiri betul. Moral itu aturan. Aturan yang dibuat oleh masyarakat. Kan Islam itu menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan. Nah, baik untuk kita sendiri ataupun orang lain. Nah, ketika perilaku LGBT itu muncul, terus orang-orang sekitar itu menerima, banyak yang ngerasa bahwa hal-hal itu tuh merusak nilai-nilai moral yang udah ada. Nah, misalnya bisa mempengaruhi pandangan kita tentang apa yang seharusnya menjadi hubungan yang benar, tapi membingungkan pemahaman kita tentang kesucian dan pernikahan. Kan seharusnya moral dalam masyarakat
adab moral, gimana nyebutnya? Iya, orang. Seharusnya dalam masyarakat kan yang kayak dijelaskan tadi, perempuan dengan perempuan, ada perempuan dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Aku bingung. Rusak Pak, aduh. Nah kan kayak dijelaskan tadi, perempuan dengan laki-laki. Kalau orang lain mulai menormalisasi gara-gara udah kebanyakan hal-hal Populasinya. kayak gitu, jadi itu tuh merusak moral dalam masyarakat yang seharusnya nggak kayak gitu. Nah kalau menurut agama ya, jelas kalau LGBT itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sangat-sangat melanggar hukum. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, kita nggak boleh menghakimi, karena kan di ajaran agama juga mengatur bahwa hubungan yang sah itu antara laki-laki dan perempuan, tapi dalam pernikahan, bukan yang Free sex. gitu. No. Nah, iya kembali lagi karena Islam itu mengajarkan kesucian. Iya. Emang bisa cewek sama cewek hamil? Enggak. Misalnya cewek sama cowok Hamil. Jadi kayak gitu hamil, ya kan enggak. Jadi tidak membuahkan seorang anak, kecuali kayak Lucinta Luna dan Itu kan transgender. itu transgender, itu sangat-sangat LGBT itu sudah, karena kan sebenarnya dia itu laki-laki. Iya. Tapi dia sudah berulang kali ngomongin kayak aku memiliki hubungan dengan itu, aku memiliki hubungan dengan itu, kan dia itu LGBT. Nah itu tuh sangat-sangat merusak. Kalau LGBT itu ada pengaruhnya nggak di kesehatan? Karena pasti agama melarang itu ada hubungannya sama kesehatan kan? Ada. Apa? Karena HIV/AIDS. yes, nah itu penyakit itu kan vulgar kamu mau diomongin. Nggak apa, edukasi. Education. Nggak mau ada cowoknya. Educational of LGBT. Aku cewek. LGBT. Oh iya. Karena LGBT ini bisa kita lihat pelakunya makin banyak dan makin terbuka juga. Di Indonesia ini sekarang sudah banyak pelakunya, mulai dari artis, mahasiswa, bahkan anak usia sekolah. Penyebabnya banyak, mulai dari kurangnya figur ayah atau ibu dalam hidup mereka. Hingga salah satu penyebab utamanya yaitu karena akses informasi, contohnya media sosial. Dan mereka melihat hal itu yang berbau LGBT dari media sosial sehingga terpengaruh gitu. Nah, bagaimana cara untuk minimalisir dan mencegah pengaruh LGBT melalui sosial media? Susah nih. Waduh. Jadi Susah sebenarnya kalau media sosial, karena kita nggak bisa mengontrol. Bisa loh. Bisa sebenarnya. nah itu bisa. Bisa kan? Bisanya di mananya? Nah kan ada fitur tuh yang bisa untuk blokir akun yang ngasih konten kayak gitu. Bisa diblokir, bisa dibatasi, bisa dilaporkan juga. Laporkan aja kalau bisa. Aduh. Wow. Dia melaporkan 1000 akun. Nah, pakai yang Tapi kalau yang kalau penikmatnya sendiri suka gimana? Maksudnya kayak kalau ada banyak remaja Indonesia yang suka konten seperti itu. Aku sendiri jijik sih. ada yang kayak gitu tak? Ada pasti. Banyak. Ada kok ada. Waduh, Dari remaja ya sebenarnya ya itu sih perlu dibimbing lagi kalau masih punya orang tua ya. Aduh. Kalau nggak punya, Kalau nggak Kalau punya nggak punya ya salah ya sendiri. silakan berjuang sendiri, silakan mati-matian menuju jalan yang benar gitu. wow. Karena ya kita kan nggak bisa mengontrol. Kembali lagi kita nggak bisa mengontrol. Jadi ya apalagi kalau nggak Susah ada yang ya. ngasih tahu ke dia kalau itu adalah yang salah. Nah, Dari yang ngasih pemahaman. Oke. Menindaklanjuti dari soal sebelumnya. Perlu nggak sih ada kurikulum yang memberikan edukasi soal LGBT di dunia sekolah? Karena kan ini asal mulanya kalau remaja pasti di usia-usia SMP, SMA gitu. Apakah perlu misalkan materi soal LGBT di dunia sekolah? kalau menurut saya sih butuh. Tapi bukan berarti untuk mengajarkan orientasi seksual tertentu. Kayak mana sih? Nggak diajarkan harus hetero gitu kan maksudnya? Maksudnya? Maksudnya harus straight, harus cewek cowok.
kita tuh kayak lebih meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi untuk menghargai perbedaan. Tapi kan di usia SMP sama SMA, anak tuh sedang mencapai tahap-tahap pencarian jati diri. Itulah kenapa penting buat memasukkan materi atau menyampaikan tentang hal-hal kayak gitu. Karena kan pada masa itu anak mulai mengenali kesetaraan dan hak asasi manusia. Dengan kita ngajarin nilai-nilai inklusivitas, siswa itu kan bisa lebih peka terhadap perbedaan. Jadi bisa membantu mengurangi stigma terhadap komunitas LGBT. Jadi kita tuh menjelaskan tentang mereka. Kayak, kamu itu cewek apa cowok? Jadi kayak memberikan pemahaman tentang jati diri mereka. Iya. Tapi kayaknya nggak cukup deh kalau cuma itu. Soalnya bahkan cowok tulen atau cewek tulen itu bisa loh masuk ke komunitas LGBT, iya nggak? Nggak selalu mereka yang bertanya-tanya soal orientasi aku itu apa sih? Aku sebenarnya cewek atau cowok sih? Cowok tulen pun bisa masuk ke gay community. Aduh. Jadi sepertinya benar-benar deh kalau kita mau masukin materi LGBT ke dunia sekolah itu benar-benar harus semuanya tentang bagaimana jangan sampai kita masuk ke LGBT itu nggak cuman kita harus stay di orientasi kita sebagai perempuan atau laki-laki, ya enggak? Iya. Kayaknya kalau dari sekolah juga, sekolah itu ya harus ciptain lingkungan gitu ya. Ciptain lingkungan yang kayak kalau udah ngelihat itu boti, kayaknya itu boti. Jadi kita tuh kita nanti ya calon guru gitu. Kita tuh harus kayak ngeliat ini kayaknya cowok ini nih calon boti ya. Jadi kita tuh harus kayak mendekati dia secara langsung gitu loh. Mendekati dia secara langsung kayak kamu jangan jadi boti. Iya, kita tuh gimana ya? Memberikan edukasi pendidikan secara langsung. Mungkin ya dia tuh kalau misalnya mau cuman omongan secara nggak langsung mungkin nggak terlalu mau mendengarkan ya. Anak-anak itu biasanya susah untuk mendengarkan. Belum lagi pada masa-masa itu tuh anak-anak pubertas dan pengennya ya ini aku. Ini cara aku mengekspresikan diri ya. Jangan jadi boti. Ya jadi kan kita tuh sebenarnya nggak boleh menormalisasi itu. Tapi kita juga ya harus ngedukasi karena kalau udah gede, udah dewasa dia bakal lebih susah untuk diubah. Lebih telat. Ya jadi orang tua juga kan harus mengerti anaknya gimana. Kalau udah terlalu banyak bergaul sama cewek, itu udah. Aku ada pernah baca bibit kalau masih kecil itu enak dicabut, tapi kalau udah jadi pohon besar susah. Susah dicabut. Oke, yang terakhir ini kan peran keluarga sangat penting banget buat anak ya. Kalau misal amit-amit ya, jika mendapati anaknya masuk dalam komunitas LGBT, bagaimana peran keluarga tersebut untuk menyikapi hal tersebut? Siap-siap udah punya cucu. Kalau keluarga mendapati anak mereka jadi masuk komunitas LGBT, kan sejatinya peran keluarga itu memberikan kasih sayang tanpa ada rasa menghakimi. Jadi orang tua itu harus menerima mereka dengan hati terbuka, harus mendengarkan mereka harus menerima keadaan, gimana ya, bukan menerima dia tapi menerima fakta kalau dia itu lagi belok. Iya. Nah, menerima terus juga mendengarkan alasan kenapa kok aku kayak gini gitu. Mendengarkan kalau misalnya dia merasa kayak aku lebih nyaman kayak gini. Ya, padahal itu kan menyimpang ya. Sangat menyimpang, sangat. Wow. Rehabilitasinya gimana? Apa? Rehabilitasinya. Ya dari keluarga itu. Kalau menurutku sih, kalau anak emang udah nggak bisa
ditindaklanjuti dalam keluarga, ya mau nggak mau harus ke psikiater. Adakah psikiater khusus? Ada kayaknya. ada. Oh, wow, tas seru aku. Ustadz sih hal itu ya. Karena ya anak-anak kayak gitu tuh mungkin mereka itu kurang pemahaman agama, terus kurang edukasi, kurang pendekatan. Kalau misalnya orang dia yang ngerti agama, maksudnya kayak dia tuh paham itu tuh nggak boleh, dia nggak akan ngelakuin hal itu. Benar. Mungkin kalau dari gangguan mental juga ya, entah itu pengaruh orang luar, ya kalau nggak bisa dari kita ya dari psikiater. Cuci otaknya diapain gitu. Gila. Wow. Oke, jadi kita baru saja membahas topik soal feminisme dan juga LGBT. Mungkin bisa kasih kesimpulan satu-satu soal LGBT sama feminisme. Bahwa feminisme itu tidak selalu sejalan dengan Islam. Sejalan dong. Enggak sejalan itu. Emang ada yang ngomong nggak sejalan kenapa? Ada. Ini karena ada beberapa feminisme garis keras yang merasa hak perempuan sama laki-laki itu harus diberikan secara sama. Objeknya harus sama. Padahal dalam Al-Quran hak itu enggak selalu diberikan secara sama karena sesuai pertanggungjawabannya masing-masing. Feminisme itu Doktrin permasalahan atau berusaha untuk menghilangkan masalah. itu adalah sesuatu untuk menghilangkan masalah, tapi sekarang jadi permasalahan. Karena beberapa feminisme menganggap kalau perempuan itu malah terlalu menuntut hak-haknya, terus meninggalkan kewajibannya gitu untuk tahun-tahun sekarang ini. Kayak siapa namanya? Siapa artis yang udah kurus? Prilly itu sebenarnya kan Itu malah ya. dia itu terlalu menganggap dia nggak butuh laki-laki. Iya, salah. Sebenarnya itu tuh salah, tapi dia juga sebenarnya menganggap nggak butuh laki-laki tuh salah. Walaupun Nah itu dia tadi kenapa permasalahan feminisme ada, karena mereka menganggap laki-laki itu jahat. Iya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Aku nggak menganggap laki-laki jahat. Kalau bisa aku nggak usah nikah. Enggak, filter. enggak. Kan mungkin tergantung Oknum saja kan. Ada oknum perempuan yang seperti itu, ada oknum laki-laki yang seperti itu. Pentingnya memfilter pasangan. Kamu tahu Feby Fitri yang baru nikah? Oh, Feby Caribel. Bukan, Feby yang baru. Diam-diam suka enggak sih? Waduh, siapa Feby bukan sih namanya? Feby. Pokoknya kalau kamu ngelihat di sosial media, dia itu sekarang yang sering dibanding-bandingin, Prilly itu sering dibanding-bandingin sama si Feby kalau nggak salah namanya. Yang dia Feby itu ngomong, aku itu harus menurunkan egoku sebagai perempuan biar rumah tangga itu berjalan dengan lancar. Karena kalau dia tuh tahu dia tuh independent woman, tapi dia harus menurunin ego dia sebagai independent woman biar keluarga itu harmonis. Jadi bukan sih namanya Mengalah bukan berarti kalah. Yes, mengalah bukan berarti kalah. Nah, itu intinya, mengalah bukan berarti kalah. Udah aku itu. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang kehidupan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan. Yes. Lanjut kesimpulan soal topik LGBT. Jadi kan dengan sangat jelas LGBT itu adalah suatu hal yang menyimpang, sangat menyimpang. Jadi ya gimana caranya biar kita itu menghormati pilihan orang lain? Belum selesai, tapi juga berusaha untuk mengubah hal-hal itu. Jadi kan kayak dijelaskan tadi, kita nggak bisa menghakimi. Jadi kita nggak bisa ngomong kamu salah, karena kalau mau ngomongin kayak anggapan aja kayak agama, orang Islam ngomongin orang Kristen kamu salah, sedangkan orang Kristen juga kan nganggapin apa sih orang Islam lo yang salah. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi secara langsung, tapi kita bisa mengubah pola pikir mereka.
Jadinya inti dari semua itu dia tuh harus mengubah pola pikir dari semua orang, baik itu dalam LGBT maupun feminisme. Sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.